Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resan Bagus Chandra Sulisiar. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jember. Akan sedikit menjelaskan tentang konverter bus. Konverter bus sendiri itu punya fungsi adalah penaik tegangan, yaitu dia mempunyai menaikkan tegangan keluaran yang lebih tinggi daripada masukan. Terus adapun komponen utamanya dari konverter bus itu sendiri ada MOSFET atau IGBT. Setelah itu ada dioda, kapasitor, dan induktor. Setelah itu adapun prinsip kerjanya, ketika saklar MOSFET ataupun IGBT dalam keadaan tertutup atau dalam keadaan on, maka arus itu akan mengalir ke induktor, sehingga menyebabkan energi yang tersimpan di induktor itu akan naik. Terus ketika saklar MOSFET ataupun IGBT itu dalam keadaan terbuka atau keadaan off, maka arus induktor itu akan mengalir menuju beban melewati dioda, sehingga yang terjadi itu energi yang tersimpan di induktor itu akan turun. Nah, seperti itu. Terus kita bisa juga lihat di situ ada konverter bus itu mempunyai sebuah keunggulan yang tertentu, yaitu keunggulan dari konverter bus itu adalah mampu menghasilkan arus masukan yang kontinu. Dalam artian pada saat konverter ini diberikan dengan penyearah dioda. Nah, setelah itu kita juga mempunyai kata lain dalam konverter bus ini, yaitu arus sumber itu mempunyai bentuk gelombang yang mendekati dengan sinusoida. Nah, dengan faktor daya sama dengan 1. Ya, saya bisa kasih contohkan. Di sini ada sedikit presentasi dari saya, cuma beberapa slide saja, yaitu mengenai BOS, yaitu step up DC-DC converter, ataupun kita bisa menyebutnya DC-DC. Dari sini ada switching analis dari DC bus converter ini, yaitu ini dalam keadaan steady state, dimana dalam keadaan steady state ini rangkaiannya seperti ini. Coba dijelaskan seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada operasi dan bentuk gelombangnya. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya, dan perumusannya seperti itu. Nah, oke. Ini sedikit saja ya tentang ini. Selanjutnya langsung. Nah, ini kita menuju simulasinya, yaitu kita simulasinya menggunakan PSIM, yaitu adalah PSIM simulation. Ini adalah tentang bus converter, tentang rangkaiannya. Di sini kita mengambil kapasitor. Nilai kapasitor itu dapat dilihat 0,01. Itu ada inputan, P input, kemudian disitu ada resistor sebesar 100 ohm. Oke. Selanjutnya kita bisa lakukan run simulation. Oke, run simulation. Di sini kita mau mengambil input dulu, I input dan I output. Oke. Nah, di sini hasilnya seperti ini, yaitu I inputnya selalu berada di bawah, yaitu dalam kata lain min, dan I outputnya itu hampir di antara 0 sampai min 25,00, dan P inputnya sangat besar sekali. Jadi di sini kita bisa lihat masukannya, arus yang masuk itu besar dan arus yang keluar itu sangat sedikit sekali di sini. Oke, kita bisa lihat juga tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar. Di sini bisa dilihat yang bawah sini, yang biru ini adalah tegangan output. Nah, tegangan output di sini besar, sedangkan tegangan input sini sangat kecil, ataupun ini bisa dilihat konstan sekali ini. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan, berarti di sini ketika ini dapat disimpulkan berbanding terbalik ya. Dari di sini outputnya ini tidak sampai 25,00, tapi di sini outputnya sangat besar sekali. Nah, dapat disimpulkan seperti itu dalam bus converter ini. Ketika output itu besar, maka I output itu kecil, tetapi ketika I input yang besar, di sini V inputnya
konstan, kecil sekali. Jika kita sama-sama kita lihat, nah maka terdapat grafik seperti ini, dimana V output sangat besar sekali, itu dengan rumusnya yang berbanding terbalik antara arus dan tegangan. Ini mungkin sedikit sekali penjelasan tentang saya, mungkin banyak salah kata dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.